pertama pasti mau jadi guru dulu kayaknya. Soalnya kan Serius? lulusan bahasa, Serius? lulusan bahasa jadi guru. Penerus saya, pernah Git ada yang mau jadi guru. Hampir semua murid yang saya tanya, mau tidak jadi guru? Enggak mau. Jadi halo Git, apa kabar Git? Halo Wis. Baik Wis, apa kabar? Baik juga. Udah lama nih nggak ngobrol. Kamu semester berapa sekarang? Iya. Udah semester terakhir, semester 8, lagi skripsi sekarang. Skripsi, ya ampun nggak kerasa. Berarti udah 4 tahun berlalu setelah kelas 12 kan? 4 tahun kan kamu kuliah? 5 tahun? Aku 5. Sama bahasa setahun dulu. Oh iya, di awal aku bahasa setahun dulu. Terus 4. Skripsinya tentang apa? Tentang itu sih, buzzword gitu, kayak yang kata-kata yang lagi terkenal, kata-kata di internet yang lagi terkenal, yang dicungkul lagi terkenal, gimana sih pengetahuan orang Indo yang kuliah di China, yang pernah tinggal di China, tentang kata-kata itu sama yang sedang kuliah bahasa Mandarin di Indo. Kamu enjoy di Indonesia? Enjoy enggak sih? Enjoy. Ya seneng lah, maksudnya udah lama nggak bareng keluarga kan. Kalau di sini seneng karena kan dekat sama keluarga kan. Iya. Kalau di sana kan semua serba sendiri. Terus kadang-kadang kalau misalnya ada keluarga ulang tahun atau apa kan nggak bisa di sini gitu. Tapi tahun ini bisa, Natalan bisa di sini, tahun baruan juga. Imlek juga. Kan, pertama makasih ya, kamu udah mau ketemu juga. Saya kenal kamu dari kalian SMP. Kamu kelas 7 waktu pertama saya ngajar. Kalian kelas 7. Baru kita ketemu lagi SMA. Saya nggak ngajar kamu kelas 8-9. Saya ketemu lagi sama angkatan kalian kelas 10. Saya homeroom. Saya wali kelas 10A. IPA. Ini konyol. Ya jangan ditiru juga sih. Boleh. Cerita dong. Pernah dengar gak yang dulu anak 8B pernah bikin list guru menyebalkan? Nempel di mading belakang. Oh iya, serius? Aku sebenarnya awalnya nggak inget gimana ya, cuman kan karena cewek di kelas 8 tuh cuma berlima, di kelas aku 8B. Nah, waktu itu kita lagi duduk di locker gitu, terus anak-anak cowoknya pada kayak bikin nempel apa guru yang menyebalkan gitu. Iya. Waktu itu kan ya biasalah kita anak-anak zaman SMP yang masih bocah-bocah so dewasa gitu. Iya. So dewasa, so berani. Iya. So, apalagi kelas 8 baru pertama kali punya adik kelas. So banget kan. Iya. Terus terjadilah list guru apa aja di situ. Bahkan buat kita ada peringkat 1, 2, 3 sampai berapa, sampai berapa. Pokoknya ada 1, 2, 3. Luar biasa. Git, ide siapa itu? Siapa otaknya? Gak tahu, lupa. Bener-bener gak inget loh, beneran gak inget. Apa yang pertamanya tulisinnya gak inget, cuman itu cukup berkesan sih. Kayaknya angkatan lain gak ada yang bikin soalnya. Dan kalian semua voting. Untuk dapat suara itu kalian voting? Voting secara gak langsung gitu. Kayak, aku gak inget siapa nomor 1, cuman 3 ke atas tuh yang aku inget ada. Ajak podcast loh. Hah? Boleh. Tanya aja angkatan yang paling gak disuka. Oh iya, betul. Nanti akan saya tanya. Iya, Git, kamu pernah nyontek nggak sih di kelas? Waktu SMP SMA nggak pernah. Serius? Udah kuliah nyontek. Oh iya. Luar biasa ini. Tahun-tahun awal nggak pernah nyontek. Jadi waktu belajar bahasa gak nyontek. Tahun kedua dicontek. Git, IPK kamu berapa, Git? Di sana tuh nggak pakai sistem itu,
nanti rata-rata itunya keluarnya di akhir. Tapi biasanya cuma kayak keluar nilai yang kayak 9, 8, berapa. Oh, angkanya Nilai per bukan 1 sampai 4, tapi sampai berapa? Sampai 10. Sampai 10. Jadi Berarti- misalnya nilainya 9, 8. Jadi kamu nilai kamu 9, sekian, hampir 10. Iya, 9, sekian lah. Mantap. Terus nanti setelah lulus kuliah kamu mau jadi apa, Git? Yang pertama pasti mau jadi guru dulu kayaknya. Soalnya kan Serius? lulusan bahasa, Hah? Serius? Iya, lulusan bahasa jadi guru. Penerus. Tapi ya semoga saya bisa ngajar. Bisa lah pasti. Kamu bisa lah, saya yakin. Tapi kamunya mau jadi guru. Sebenarnya oke jadi guru, cuman gimana ya? Aku tuh punya standar tinggi gitu loh, kayak Iya. karena kuliah di Jungko juga kali ya. Di Jungko kan sistem pembelajaran terus segala macam, sikap anak terhadap guru segala Iya. macam itu kan wah jauh sih dibandingkan kita posisinya di sana mah. Jadi sama aku cukup perfeksionis dan idealis juga sih. Jadi Iya. mungkin agak susah untuk merubah itu gitu. Oke. Jadi apa perbedaan sikap murid dan guru waktu di Jungko sama di Indonesia? Sama ngebahas ini dari segi gurunya dulu ya. Iya. Kalau misalnya guru di sana tuh memang derajatnya sangat tinggi gitu loh. Jadi kayak sangat dihormati. Jadi anak-anak sendiri tuh memang sudah diajarkan untuk hormat gitu. Iya. Jadi kayak dulu di sejarah Jungko kan ada satu masa di mana guru benar-benar derajatnya rendah banget. Ya namanya diolok-olok di apa gitu kan. Iya. Karena ada di situ. Nah sejak kejadian itu makanya guru tuh sekarang derajatnya sangat tinggi di sana. Jadi sangat dihormati. Jadi semua anak biasanya patuh. Iya. Terus ngeliat kan kalau di film-film semua anak kayak takut sama guru. Iya, betul. Karena mereka hormat gitu sebagai seorang guru. Sedangkan di Indo kan guru tuh dihargai karena kan tanpa guru itu anak-anak nggak mungkin jadi berhasil. Itu loh yang sebenarnya aku rada kesal sama sistem pendidikan di Indonesia. Ya. Kenapa sebenarnya jadi guru tuh mau enggak gitu. Ya. Aku senang ngajarin orang, aku senang berbagi, aku senang ngobrol, berbagi gitu, aku senang. Tapi begitu kayak kadang-kadang di sini tuh bedanya bukan menghormati, tapi orang Indo tuh lebih tidak menghargai. Bukan hormat yang kita nggak punya, menghargai yang kita nggak punya. Iya. Di sini tuh anggapan aku kayak gitu. Kamu mau mengajar di Indonesia? Iya. Mantap. Dan harapannya sebenarnya kayak merubah sih, kayak kayaknya aku bakal jadi tipe guru yang akan dibenci semua anak. Kamu akan jadi guru di dalam list yang pernah kalian buat. Betul kan? Dan Git, gimana kalau kamu jadi guru, ternyata nama kamu masuk list guru yang dibenci oleh murid-murid. Kemudian kamu tahu, kemudian kamu besok harus masuk ke kelas itu. Gimana sikap kamu menghadapi semua murid yang membuat list tersebut? Aku biasanya cuek sih. Jadi kayak gini, murid tuh sebel tuh antara dua. Ya. Antara dua alasan. Satu, guru itu gak bagus ngajarnya, tapi menyebalkan, pemalas gitu. Dua, gurunya strict, tapi ngajarnya bagus. Ya. Nah, kalau aku akan tanya sama diri sendiri sih, ini tuh sikap aku terhadap murid yang menyebalkan, atau karena aku strict mereka benci aku? Aku pengen tanya, aku pengen tahu dulu itu. Karena mungkin aku bukan tipe orang yang gimana ya? Kamu akan mengajar dengan sesuai dengan ekspektasi dan tugas aku ngajar. Jadi kalau aku ngajar, anak nggak mau denger. Ya udah itu urusan anak-anaknya. Gitu. Ini aku selalu tanamin di diri aku. Kalau
aku bakal menemukan tugas aku. Ya. Orang tidak menghargai, ya udah. Tapi gini, aku pengen ngajarin ke anak-anak kayak kalian yang butuh. Ya. Untuk mencapai apa yang kalian mau, kalian harus berjuang. Kalau misalnya kamu butuh nilai buat lulus, gimana sih cara dapat nilai? Gimana sih? Ya harus ulangannya setidaknya bagus dong. Ya. Gimana caranya bagus? Dengerin guru ngajar di kelas, kerjain latihan. Kayak gitu kan. Ya. Nah itu cara apa ya, kayak cara-cara untuk ngedidik anak gitu. Kayak lu harus berjuang untuk dapetin sesuatu. Anak kayak ngasih remedial gitu. Kalau aku bisa, aku pengennya gini. Nilai jelek. Remedial, kalau misalnya harus remedial, aku kasih list nama yang harus remedial. Mau datang nggak datang terserah. Itu kebutuhan kamu. Ya. Itu apa ya? Orang Indo tuh kurang di situnya, kurang berjuang untuk dapetin kebutuhan mereka gitu. Kamu benar-benar terbentuk ya selama 5 tahun. Pola pikir kamu, cara belajar kamu, cara pandang kamu, kemudian sikap kamu juga 5 tahun tuh benar-benar terbentuk. Jadi sekarang kamu punya pandangan seperti itu. Saya bertemu juga kan dari orang berbagai negara. Iya, betul. Kebiasaan mereka segala macam. Ya. Pendidikan Indonesia tuh sudah bagus. Ya. Secara pendidikan Indonesia bagus. Ya. Aku bilang dibandingkan negara-negara lain, Indonesia udah sangat bagus. Kata menghormati, kita sangat hormat. Ya. Sebagian besar hormat. Gai, kita jauh lebih baik. Ya. Aku nggak bilang bagus, tapi kita jauh lebih baik. Ya. Dari pengalaman di kelas aku sendiri, banyak anak-anak yang kurang berusaha untuk diri sendiri. Karena aku kan jadi kayak asisten dosen lah di sana. Jadi sering dikasih pengumuman, disuruh ini, disuruh itu. Meskipun sejelek-jeleknya kita pagi-pagi nyalin punya teman kan sadar tugas gitu kan. Ini jujur ya, kejujuran. Di kelas aku ada yang benar-benar kayak ujian aja dia lupa. Ya ampun. Dan kamu ambil jurusan pendidikan. Dan kan kita selesai di kelas, kamu kelas 12, kalian semua pergi kuliah jadi mahasiswa. Kita kan guru-guru nggak tahu semua kalian kemana aja, jurusannya apa aja. Kalaupun kalian kasih tahu, kami pasti lupa. Karena kan banyak ya muridnya. Nanti kita bilang jurusan ini, Daniel jurusan ini, Kelly jurusan ini, siapapun, kami pasti lupa. Tapi sekarang baru kepikiran ada murid kami yang akhirnya ambil jurusan pendidikan, ambil jurusan keguruan, dan nantinya mau ngajar seperti kami. Gitu, saya ingat ya, saya kadang kalau ngajar di kelas, saya selalu tanya, cita-citanya jadi apa? Kalian jawab bermacam-macam cita-cita dan keinginan. Nggak pernah ada yang mau jadi guru. Hampir semua murid yang saya tanya, mau tidak jadi guru? Nggak mau. Jadi kalau ada murid yang akhirnya sekarang jadi guru, yang sekarang pendidikan dan punya visi mau ngajar, itu kami acungi jempol 4 deh sama jempol kaki sekalian. Itu luar biasa loh. Karena kalau waktu belum ada pemikiran seperti ini. Nah, nggak tahu kalau Gita mau jadi guru ini sejak kapan sih? Gini, ini sebenarnya lucunya gini. Jadi waktu kecil, aku kan banyaknya diasuh sama oma aku kan. Aku cucu perempuan paling kecil di situ. Jadi kan aku jadi anak bawang. Anak bawang gitu kan. Terus sering main sama sepupu segala macam. Kalau main sama sepupu cewek kan biasanya ya ngajar atau macam. Aku sebenarnya dulu tomboy banget. Sampai sekarang sih kayak sepupu gitu kan, main jadi guru segala macam. Aku kayak, kenapa sih aku terus yang jadi murid, aku juga pengen jadi guru. Terus entah kenapa, kalau waktu TK, cita-cita pertama aku tuh jadi guru. SD, melihat dokter keren kan, pengen jadi dokter. Udah SMP, melihat dokter itu susah dicapai. Tapi kamu masuk IPA, kamu masih pengen jadi dokter waktu itu, kamu masuk IPA. Itu keterpaksaan sih.
Itu 75% terpaksa gitu. Dan kalian waktu di kelas IPA setiap UAS udah keteteran antara fisika, kimia, biologi, udah pusing semua. Nilai keluar, remedial, pusing kalian semua. Sebenarnya pengen masuk psikologi kan. Ya, Cuman ya. tadinya mau ngambilnya psikologinya yang science. Jadi yang ketahuan. Ya. Ya itu mau nggak mau IPA dong. Ya. Jadi ya udahlah masuk IPA, ya udah dijalanin meskipun fisika jeblok, matematika jeblok. Waktu kelas 10 masih puji Tuhan biologinya bagus. Iya, iya. Kimia ya masih bisa lah. Ambil jurusan pendidikan atau bahasa itu gimana ceritanya gitu? Punya bakat, punya kemampuan di situ. Iya, sebenarnya disuruh ikutnya karena aku bisa main arhu, terus kecungkul kan, mesti ngambil bahasa. Jadi kepikiran untuk kayak ya udahlah Mandarin juga kan, aku ngelihat peluang untuk orang bisa berbahasa Mandarin cari kerja itu besar. Iya. Jadi ya udah kenapa enggak ada Iya. beasiswa, terus kan ya aku mikir si Dede kan masih sekolah. Iya. Ya ngeringanin papi mami gitu kan. Ya. Kalau aku keluar negeri terus biaya papi mami kan berat. Ya. Ada beasiswa kenapa nggak aku ambil? Pemerintah China, beasiswa pemerintah China. Oh iya, iya. Dan itu diberikan sampai kamu lulus. Dari awal belajar bahasa sampai lulus kuliah. Oh, enak banget ya. Akhirnya kamu menunjukkan prestasi kamu di situ. Jadi kamu nggak merasa sia-sia ambil jurusan ini karena hasilnya pun bagus. Ya, puji Tuhan bagus. Kamu puas sama hasil kamu? Dibilang puas sebenarnya nggak terlalu sih, karena apa ya? Aku merasa aku masih kurang untuk apa ya? Untuk dibandingkan teman-teman aku yang di univ-univ lain gitu kan. Ya. Aku ngeliat juga gitu kayak aku masih ketinggalan. Oh. Meskipun mungkin dibilang salah satu yang paling terbaik di kampus aku gitu, di kelasnya aku. Cuman kalau secara kemampuan aku kurang. Aku bukan orang yang ngelihat nilai oh ya 98 ya udahlah ya. Bukan itu, tapi kayak kemampuan aku di luar gitu. Ya kemampuan yang bisa dilihat orang. Iya, betul. Skill. Nah itu menangkan. Aku nilai juga nyontek. Kita kamu SMP SMA udah bagus, nggak pernah nyontek, tiba-tiba kuliah ngaku nyontek, gimana ini? Calon bu guru nanti kamu harus kasih tahu ke murid kamu ya, jangan nyontek. Tapi ya gitu, bagus kalau nanti kalau kamu jadi gurunya, kamu boleh cerita tentang pengalaman hidup kamu, karena pengalaman kamu itu bisa jadi contoh buat anak-anak. Tapi kamu jangan malu kasih tahu pengalaman yang buruk juga. Kamu ngaku kamu pernah nyontek. Nah, nanti pada akhirnya kayak kata-kata kamu di awal, jangan ditiru ya, jangan dicontoh ya. Ini karena contoh yang buruk. Nah, nanti kamu kasih tahu pengalaman kamu, karena ya itu kita sama-sama paham, guru juga manusia. Aku bisa gini loh. Aku sangat toleransi terhadap orang yang nyontek tapi berusaha sendiri. Aku gak suka orang yang nyontek. Ada konsep begitu ya. Jadi gini, aku orang menghargai usaha dibandingkan hasil. Gitu. Aku ngelihat orang yang melihat perjuangan. Jadi orang gini, dia nyontek sendiri. Ya. Dia nyontek gitu kan, dia udah usaha. Cuman kalau orang nyontek hanya ke temen, itu aku nggak suka. Di bahasa kan ada 2 garis besar ya, yang struktur, kebahasaan, tata bahasa, sama yang sastra. Kamu lebih suka ngajar yang mana? Kalau misalnya secara kemampuan, untuk kemampuan gitu, aku kuat di struktur. Oh, okay. Struktur itu pola dari dulu kan. Jadi dari pertama belajar bahasa, kita udah tahu misalnya ngelihat kalimat gini. Ada kemampuan orang buat ngelihat langsung strukturnya tanpa diojarin gitu kan. Ya tadi kamu harus S, P, O, K gitu. Yang lihat bahasa, urutannya harus kayak gini. Aku bisa kayak gitu. Makanya untuk kalimat bertingkat gitu aku nggak ada masalah sama sekali.
untuk menjabarkan ke orang itu perlu kemampuan Ya, tersendiri sih. Betul, Nah itu betul. aku nggak tahu. Tapi Kalau kamu misalnya- paham, kamu ngerti materinya. Ya cuma aku nggak tahu gimana cara menyampaikan ke orang biar orang tuh ngerti gitu. Iya, Karena pola pikir aku bukan orang yang belajar, dikasih tahu, terima. ya, Aku ngerti dari apa yang dijelaskan. Aku ngerti secara sendiri, jadi pemikiran aku belum tentu bisa diterima orang lain. ya, Sedang kalau misalnya secara literatur gitu kan, itu lebih ke bahasa di mana aku harus ngomong ke orang. betul. Nah itu bisa lebih dirangkai kata-katanya, orang bisa ngerti. Setelah beres saya ngajar, saya kasih tugas, yang lain kan langsung mandiri. Kamu termasuk yang mandiri, ngerjain tugas, ngerjain kalimat-kalimatnya. Ada orang yang akhirnya nanya lagi, Bu ini gimana sih, Bu ini gimana sih. Nah itu akhirnya kalau guru kan harus ngajarin lagi detail-detailnya dan harus sabar lagi. Tapi ada anak yang kayak kamu tipenya, mendengar sebentar, tahu caranya seperti apa, akhirnya jalan sendiri, akhirnya mandiri sendiri. Nah, waktu kamu jadi siswa, nanti kamu jadi guru, nah kamu harus menghadapi anak yang harus dijelasin langkah demi langkah, sedikit demi sedikit, sampai anak yang nggak tahu sama sekali jadi paham, jadi tahu. Semester lalu dapat pelajaran ngajar, jadi pelajaran tentang mengajar. Iya. Jadi kebetulan waktu itu gurunya emang buat aku sistemnya cukup bagus. Iya. Jadi minggu ganjil itu dia nerangin caranya. Minggu genap kita praktekkan mendengar gitu kan, pelajaran mendengar, ini caranya. Minggu depan kalian yang ngajar. Ya. Setiap anak kebagian, misalnya cuma dibagi per anak 10 menit gitu. Ya. Nah itu kita dikasih waktunya. Ada beberapa poin mungkin kayak aku untuk ngejelasin, waktu itu ingat waktu ngajarin tentang huruf, kan di sana huruf, perubahan huruf segala macam. Aku cukup bagus di situ. Terus untuk buat pelajaran membaca, untuk ngambil poin segala macam, itu aku masih bagus gitu. Cuman untuk pelajaran yang lain, kayak pelajaran berbicara, apalagi berbicara, soalnya kan harus interaktif, itu harus interaktif. Itu mungkin salah satu kelemahannya aku. Sebenarnya kamu udah punya bekal untuk nanti ngajar, untuk nanti cara berbicara di depan orang itu nanti seiring berjalannya waktu, setiap hari kamu ada di kelas, setiap hari kamu berdiri di depan banyak orang, harus bicara dari A sampai B, terstruktur, sistematis, itu lama-lama kamu akan terbiasa. Awalnya pasti tegang, tapi kan kamu punya bekal dari sekarang kan. Kamu materi kuat, kamu daya tangkapnya baik, materinya kamu paham baik, jadi kamu punya bekal itu. Nanti tinggal belajar, kamu setiap hari presentasi, setiap hari ngobrol di depan orang, pasti jadi lancar. Yang pasti kan dari diri kamu, kamu udah sadar, ternyata aku pengen jadi guru dari TK. Dari TK, walaupun di tengah-tengah kan berubah-ubah, tapi ternyata kamu udah punya bekal ini. Tinggal tunggu ya, Git, kapan pandemi ini selesai, jadi kamu bisa balik ke sana, kalau misalnya memang harus balik ke sana. Kalau enggak, akhirnya kamu skripsi, sidang selesai, akhirnya kamu wisuda secara online, ya sudah kamu beres S1 dan langsung bisa apply kerja di Indonesia dan itu benar-benar jadi guru. Gila, mantap. Git, terima kasih loh untuk ngobrol-ngobrolnya. Ya, saya cukup kaget juga waktu kamu bilang kamu nantinya ke depannya mau jadi apa, jadi guru. Jadi ada rasa bangga karena saya pernah ngajar kamu. Ceritanya apa? Mantan guru kamu dan kamu mantan murid, sebenarnya nggak ada istilah mantan-mantan, tapi kamu pernah jadi murid saya pernah jadi guru kamu selama 3 tahun atau berapa tahun, dan saya lihat perkembangan kamu dari SMP sampai SMA, dan sekarang setelah 5 tahun ternyata banyak sekali perubahan yang kamu miliki, Git. Waktu SMA saya lihat kamu memang lebih dewasa daripada teman-teman yang lain, lebih mandiri, lebih punya tanggung jawab, dan ternyata sekarang terbukti ya, kamu punya itu semua, punya bekal semua, dan cita-cita kamu mulia juga, kamu menjadi seorang pengajar. Saya lihat kamu punya hati, saya lihat kamu mau berusaha, kemudian
kamu memanfaatkan apa yang sudah kamu dapatkan, baik itu beasiswa, baik itu kesempatan, waktu, kemudian waktu kamu sendiri, akhirnya kamu beres sesuai dengan waktunya, kamu bisa menyelesaikan nantinya, dan akhirnya kamu menemukan apa cita-cita, kemauan kamu yang benar-benar kamu impikan dari dulu. Ya, sadar tidak sadar, impian kamu dari TK itu ada sampai kamu besar dan akhirnya terwujud. Ya, kalau kamu benar terpanggil menjadi seorang guru, ya puji Tuhan ya, bagus, kerjakan, lanjutkan ya. Berarti nanti kalau kamu udah jadi guru, kita ketemu, kita adalah rekan kerja. Walaupun kita bukan di satu tempat yang sama, tapi kita adalah rekan kerja yang sama-sama mengajar, sama-sama mendidik anak, sama-sama membimbing, dan bukan hanya sekedar materi, kemampuan yang kita miliki, tapi hati untuk melihat murid-murid kita seperti apa, itu yang penting bagi seorang guru. Kepintaran bisa nomor berapa, tapi kalau kamu punya hati, punya kemauan, punya rasa peduli kepada murid-murid kamu pasti jadi guru yang akan dihormati, akan dihargai, akan disegani. Dan kamu tidak akan masuk list guru ter bla 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 bla.